Silakan. Tadi kan sampai sesi tanya jawab ya. Jadi kalau sesi tanya jawab, Anda hanya punya, saya sarankan Anda hanya sekali mempertahankan jawaban Anda. Kalau masih di debat sama dosen penguji, Anda iya aja dulu ya. Jadi jangan melakukan debat dengan dosen penguji karena ada pengalaman mahasiswa itu debat dengan dosen penguji ya. Pada akhirnya mahasiswa tersebut dinilai tidak baik. Maksudnya gini, kalau debatnya didasari oleh data dan fakta, kemudian benar-benar paham sih, kalau Anda yakin seperti itu sih Anda boleh lakukan. Ya. Tetapi Anda ketika didebat tapi dasar jawaban Anda masih asumsi, nah mendingan tidak dilakukan. Ya, jadi kalau dasarnya Anda memang betul-betul paham, betul-betul tahu. Contoh misalnya gini, kalau tema sidang Anda itu pekerjaan Anda sehari-hari, ya, tema TA-nya pekerjaan Anda sehari, kan Anda pasti tahu tuh dari A sampai Z-nya ya. Nah, Anda boleh tuh lakukan pembelaan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya Anda temanya itu Anda masih ada hal yang tidak Anda pahami seutuhnya, mendingan Anda tidak lakukan debat. Contoh misalnya gini, saya punya pengalaman gini. Anda mahasiswa yang didebat sama partner saya di dosen penguji ya. Gitu. Kalau saya kan belum pernah kerja di perbankan ya. Saya belum pernah kerja di perbankan. Nah, pada saat itu si mahasiswa itu temanya yang bersinggungan dengan perbankan. Ya, dengan perbankan. Ketika saya mendengar jawabannya, sepertinya sih benar jawaban tersebut. Ya, karena kan saya belum pernah kerja di perbankan. Tapi ketika teman saya, partner saya mendengarkan terus menyimpulkan jawaban dari mahasiswa, itu ternyata salah. Jadi intinya so tahu aja mahasiswa tersebut. Itu fatal akibatnya. Ternyata partner saya pernah kerja di bank. Jadi tahu sistemnya seperti apa, aturan seperti apa. Di kebetulan banknya juga sama. Saya nggak akan nyebutin lah, ini mah untuk gambaran Anda aja lah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu sebenarnya kerjaan dia sehari-hari gitu ya. Yang teman saya itu yang partnernya. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut itu asumsi semuanya. Nah, itu fatal. Kan Anda nggak tahu ya nanti pengujinya siapa. Ya, Anda nggak tahu, saya pun nggak tahu pengujiannya itu nanti siapa. Makanya harus hati-hati aja. Jangan sampai kalau nggak tahu ya bilang aja, Pak, nggak tahu, Pak. Ya, memang jawabannya harus seperti itu, cuman ya elegan aja jawabnya. Mohon maaf, Pak, untuk yang ini saya lupa menanyakan atau di luar lingkup saya, Pak. Nah, Pak Asep, Pak Asep ulang lagi. Ya, jadi, halo Pak, mikrofonnya Pak mati. Ayo. Ah, Siap. siap. Kawan sebenarnya ujung. Ya, naon. Jadi gitu. Kalau misalnya Anda tahu ketika di ruang sidang, itu kan Anda nggak tahu nanti dosen penguji Anda itu background-nya apa. Ya, contoh misalnya, ya kan Anda nggak mungkin diuji sama Pak Asep ya. Contoh kan misalnya Pak Asep udah lama di pemberdayaan misalnya. Anda temanya pemberdayaan, Anda tahu ya, pasti dikonter sama Pak Asep. Anda tahu. Makanya hati-hati. Makanya kalau ada hal-hal yang memang masih kurang paham, Anda masih punya waktu untuk bertanya ke narasumber lagi sebenarnya. Ya, dari tema Anda tuh. Ya. Kan temanya kan ada yang penjualan, ada yang
apa yang kemarin ada e-learning tuh ya, ada lupa lah, macam-macam lah. Kalau kira-kira dari tema Anda itu kurang matang, Anda di pemahamannya kurang matang, Anda masih boleh bertanya. Ya, khawatir tadi dosen pengujinya lebih paham daripada Anda yang membawakan tema TA-nya. Ya, sama Iwan juga sama ya di perancangan program. Ini tidak hanya berlaku di perancangan sistem, semuanya sama. Apakah nanti background-nya programmer sama, nanti Iwan bisa dicek codingannya, suruh coding. Ya, bisa seperti itu nanti. Ya, nanti bisa juga pengujinya programmer, bisa analisis sistem, bisa PNS misalnya, ya bisa aja. Nanti saya juga nggak tahu Anda pengujinya siapa. Intinya Anda harus siap sedia aja. Ya, dengan berbagai macam dosen penguji. Ada yang santai, ada yang sensitif, jadi macam-macam. Nah, mungkin sebelum sesi tanya jawab, mungkin Pak Asep ada yang mau disampaikan dulu, boleh? Ternyata lupa Pak. Gimana Pak? Sok ada yang mau disampaikan nggak? Waktunya terbatas. Zoom-nya gratisan, lupa diperpanjang. Ada pertanyaan teman? Dengan diskusi Pak Asepnya. Iya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah semua Pak. Aris, ada pertanyaan nggak, Aris? Silakan, ada pertanyaan nggak? Aris, Iwan, Sandi, Nisa, Firda, Andi. Silahkan. Ini aja pesan saya, dibaca lagi latar belakangnya, kuasai latar belakang, kemudian isi. Di latar belakang menandakan di situ adalah gambaran ya dalam isi dari penelitian kalian itu sendiri atau dari TA itu sendiri. Itu jangan ditanyakan ininya apa, jawabannya kemana. Semua jawaban ada di situ. Kecuali ketika kalian ngelantur kemana itu akan dikejar nanti. Itu ya. Simpel lah sidangnya. Lebakan salawat itu. Betul. Banyakin zikir Pak Asep ya. Zikir ya. Nggak ada pertanyaan ya? Silakan ditanyain dong. Apa? Bingung kalau nggak ada pertanyaan mau jelasin apa? Iya. Selamat malam Bapak, saya mau nanya. Siapa nih? Firda ya? Oh, Nisa. Iya Pak, saya mau nanya mengenai perlengkapan sidang itu apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Seperti misalnya kayak busananya gitu, bajunya harus warna apa, roknya apakah harus panjang atau pendek atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Kalau yang kayak gitu mah apa namanya baju hitam putih ya Pak ya? Hitam putih ya Pak. Hitam putih. Jangan lupa hitam putih. Jangan putih hitam. Hitamnya yang bawah ya, itu. putih yang atas. Hitam putih bajunya, kemudian apa namanya relax lah. Yang penting relax. Kemudian timing yang harus kalian perhatikan. Timing ketika kalian punya jadwal, schedule-nya misalkan jam 1 atau jam 2. Nah, minimal 1 jam sebelumnya kalian udah di sana. Prefernya seperti itu. Kuasai area, kuasai lingkungan. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu, kalian udah tahu tempatnya di mana, ininya mana. Daripada kalian telat, lebih baik datang lebih awal. Kalau nggak sih Kali Abang ya. Kali Abang Pak. Kalau di sana apa namanya macetnya lumayan. Nah, iya Pak. Cuman jangan terlalu lama juga di rumah ini di sana. Kalau kalian terlalu lama di sana jenuh dan itu mengurangi moodnya duluan. Kalau moodnya udah hilang, udah nggak enjoy, udah maka ketika jawaban juga nggak enjoy juga kalian. Jadi minimal 1 jam sebelum itu di sana nggak usah ngapalin, jangan jalan aja udah. Itu ya. Jadi itulah triknya kalau misalnya kuasai lingkungannya di situ, datang ke situ mana tempatnya, apa kira-kira ruangannya di mana. Itu pesan saya. Ada lagi? Ya kalau untuk busana mah hitam putih Pak, ya Pak. Iya. Kalau belum pakai alma mater. Terus? Iya. Alma mater.
Terus jangan sampai pakai celana atau baju yang terlalu kecil juga ya. Jangan yang pas-pasan gitu, nanti Kasihan Pak Eka ya. bukan. Nanti pernapasannya nggak lancar, nanti ngap gitu. Iya, Kayak gitu. kasihan. Jadi ketika masuk ke sana terlalu ketat, nggak nyaman nanti kalian di sana tuh. Karena di ruangan itu kalian menghadapi 2 orang ya, walaupun dengan ruangan yang sempit seperti itu nggak nyaman sebenarnya. Gitu. Kira-kira ukuran Nggak berapa nyaman di Pak sana. ruangannya Pak? 3x2. 3x2 tuh ruangannya tuh. Jadi dekat banget sama dosen penguji. Oh, sama Betul. prokes juga Pak, prokes. Iya. Satu siapkan ini file-file yang akan kalian buka di situ disiapkan dulu di laptopnya ya, dibuka itu laptopnya. Support enggak itu. Kadang-kadang ketika masuk ke sana laptopnya enggak support. Bingung bukanya di mana, ini di mana. Udah persiapkan dulu aja segala sesuatunya. Ingat slide-nya jangan terlalu banyak. Maksimal 10 slide. Karena waktu kalian timingnya cuma 15 menit, setelah itu tanya jawab. Bahkan di 15 menit itu bisa di-cut tengah jalan, 5 menit sudah ganti tanya jawab. Nah, itu akan membuat kalian nggak fokus lagi. Baru nerangkan 5 menit, slide masih banyak, dosen udah minta udah selesai. Bahkan kalian ketika baca slide dicuekin sama dosennya, ngobrol. Nggak usah digubris seperti itu ya. Tuh, nggak usah digubris. Udah terangkan aja apa yang kalian ini kan. Mau denger mau enggak dosennya terserah. Kali abang semua Pak Eka ya? Iya, kali abang Pak. Oh, saya nggak nguji. Pak Asep kan lebih tahu tuh alur lalu lintasnya Pak. Macetnya Ya. Siga Kumaha ya. Sekalian semua lewat semua rekon ya. Nanti lumayan di situ macet lumayan. Tuh. Apalagi kalau posisinya nggak salah lagi pembangunan ya. dari Purwakarta semua kan Pak. Ya ini rata-rata. Kalau mau pakai kereta nggak ada ya, KRL baru nyampe Cikarang doang sih. Oh, nggak ada Pak ya. Kalau Iya. jadwalnya bareng lebih baik sewa mobil. Atau yang Iya, punya betul. mobil. Kalau jadwal bareng. Tapi terlalu lama nunggunya. Ada tuh yang jam tanggal 4 tuh Pak. Tanggal 4 sama tanggal berapa ya? Ya, itu mah bisa diatur lah sama kalian sendiri ya. Ya. Yang Pak. teknis kayak gitu mah. Yang penting mah slide-nya dipersiapkan, kemudian di refernya benar-benar di ini dulu gitu. Sebelum kalian tampil semua sudah siap sehingga ketika kalian tampil nggak grogi, nggak ini, jawab dengan tegas, jangan grogi, apalagi nangis, cengeng kayak gitu ya. Kalau jangan nangis debat malah juga Pak senang Sep ya. dosennya. Kenapa Pak? Jangan debat juga sama dosen penguji Pak Sep ya. Nah, Jangan so tahu itu. kecuali kalau kalian sudah menguasai. Ya. Silakan. Seperti tadi yang saya contohkan itu tadi di sebelum break yang ini. Jangan sampai misalnya Anda nggak paham perbankan, tahu-tahu berasumsi gitu. Khawatir dosen pengujinya orang bank juga. Nanti di counternya habis-habisan. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Kita diskusi aja, santai-santai aja. Assalamualaikum Pak. Ya. Salam. Saya mau nanya Pak tentang prototype, demo prototype itu maksimal berapa menit ya Pak? Prototype. Iya, kayak Figma. Ya. Biasanya dosen penguji itu ya, khususnya yang berhubungan dengan prototype atau running program, tidak ada durasi waktu. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Ya, khususnya yang bikin program kayak Iwan, ya siapkan aja mentalnya untuk dipahami codingannya. Seperti tadi kata Pak Asep, bisa aja di tengah pas Anda menit ke-5 atau menit ke-10, Anda sudah diberhentikan. Kenapa bisa diberhentikan? Karena biasanya rata-rata temanya itu sudah pasaran. Jadi dosen penguji udah paham, alurnya pasti ke sini aja. Saya bukan takut-takutin ya kayak e-commerce,
Tapi saya jadi dosen penguji, kita 5 menit aja presentasi, langsung aja jelasin prototype, jelasin programnya, gitu. Ya, jadi kalau konteksnya prototype atau perencanaan program itu bisa sampai selesai dijelasin itu aja terus. Atau bisa juga 5 menit, 10 menit. Jadi nggak ada patokan waktu sebenarnya. Mau itu UML-nya, mau itu activity use case, itu semuanya bisa berjalan dengan sendirinya, tergantung dosen pengujinya. Jadi seperti itu, Andi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Terus mau nanya lagi Pak, kan dari beberapa mahasiswa di sini kan pasti belum ya tanda tangannya gitu Pak, mau diubah gitu. Nah itu nanti mintanya kemana gitu Pak? Mintanya kemana, Pak Asep? Gimana? Ya, maksudnya menghadapnya kemana gitu? Menghadap Bapak. Gimana? Kan misal Untuk Pak, tanda tangan pembimbing atau penguji? pembimbing Pak. Pembimbing mah silakan kemana aja. Yang penting pas di mana kalian nyamperin. Karena nggak bisa nyamperin. Kemarin ada yang kemana? Ke support hall ya. Iya Pak. Mangga. Prinsipnya ada juga kemarin yang ke apa namanya? Lotte ya. Depan ini depan Isnaker. Silahkan. Kemarin Pak ada Asep, juga yang nanya, Pak, di mana posisi saya di Bandung? Mangga, Bandungnya enggak. Pak Asep di lote lagi belanja. Nah, bisa, Pak. Nyari untung lah. Ya tinggal, kalau tanda tangan sih tinggal japri aja saya sama Pak Asep. Ya baik Pak. Tapi kalau Ya. saya sama Pak Asep kan orangnya nggak standby di kampus. Ya, jadi Ya, jangan Pak. mengharapkan saya standby sama Pak Asep di kampus ada berdua juga. Ya. Ya Pak. Tapi kalau untuk saya pribadi mungkin nanti bisa janjian di dekat rumah lah gitu ya, karena tanda tangan doang nggak perlu di kampus. Tuh. Ya Pak. Kalau Pak Asep, nah itu tadi kalau di Bandung ya ke Bandung. Kalau saya pasti di Karawang aja gitu. Kalau ke Cikampek enggak kayaknya. Ya, paling ada ke. Terus kolektif aja kalau misalnya ini, kalau ke saya kolektif, tapi kalau ke Pak Asep mungkin nggak mau kalau Pak Asep kayaknya. Jadi di kolektif aja. Tapi harus dipastikan nama saya sama gelarnya Pak Asep juga sama, harus benar. Ya. Benar. Jangan sampai nanti salah. Ya balik lagi. Ya memang amannya sih nggak dititipin. Harus masing-masing. Tapi suka ada aja kan yang pengen simple, titipin. Nitip gitu. Boleh. Tinggal janjian aja lah. Kalau tanda tangan mah gampang. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh, Aris. Enggak. Untuk itu yang prototipe itu masuknya pas udah presentasi PPT atau sebelum PPT sih, Pak? Masuk presentasi buat prototipenya itu. Biasanya prototipe itu di yang tadi yang saya share di awal itu, awal. Jadi di tengah-tengah setelah ngejelasin bab 4 itu kan ada activity, use case, ERD, LRS. Nah, habis dari situ tuh ngejelasin prototype. Pas rancangan muka gitu, Pak? Ya. Atau berarti pas di rancangan muka itu nampilin presentasi prototipenya, bukan gambar-gambar yang diterangin gitu, Pak? Ya, Anda lebih elegan, lebih punya power ketika Anda langsung menjelaskan ke prototype, tidak menjelaskan gambar-gambar. Kalau gambar-gambar, kesannya Anda main aman. Ya, kesannya Anda main aman. Justru nanti penguji jadi bertanya, kok ini cuma nampilin gambar doang, ada nggak prototype? Gitu. Daripada Anda langsung ditembak kayak gitu, mendingan Anda langsung inisiatif aja, langsung keluarin. Ya, gitu. Kalau langsung ditembak kan Anda kaget, buyar nanti. Ya, jadi Anda strategi juga. Karena kalau mahasiswa main aman kelihatan.
Jadi gitu Aris. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama. Silakan. Ada lagi? Nah, untuk tanda tangan sih diusahakan jangan mepet-mepet waktunya ya. Bisa inilah. Anda coba mulai besok atau lusa, Anda bisa japri ke saya atau ke Pak Asep untuk janjian di mana waktunya gitu. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Nah, ya, Kan nanti di print tuh kan laporan tugas akhirnya ya, Pak ya. Nah, dibuatnya tuh jadi 3 berkas atau gimana, Pak? Dan si laporannya itu kan udah di print. Nah, boleh di fotokopi atau di print semua, Pak? biasanya di fotokopi ya Pak Asep ya. Ya, Kalau Anda punya banyak tinta sama kertas ya di print aja. Tapi kalau untuk hemat di fotokopi aja. Yang satu asli, yang 2 fotokopi. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Iwan. Hmm. Silakan. Untuk laporan berarti total kita bawa berapa, Pak, ke sana pas sidang itu, Pak? 2 apa 3? 1 yang asli, 2 fotokopi. Ya. Oh, berarti 1 3. ya 3. 1 kan Anda pegang yang fotokopian, yang asli itu ke salah satu dosen penguji aja. Jadi supaya ada gambaran. Nah, nanti kan itu nanti laporannya dicoret-coret tuh, ya. Jadi jangan berpikir, kan ini udah sama Pak Asep, sama saya udah dicek, masa dicoret-coret lagi, Pak? Ya di mana-mana pun Anda sidang kayak gitu. Ya, makanya pas dicoret-coret itu jangan sakit hati. Aduh, ini begadang. Ini hasil begadang, Pak, coret-coret, Pak, salah. Ya udah, iya aja udah. Ya. Kalau ada yang nggak paham, tanyain di situ. Jangan jadi dramatis. Wah, Pak, kok dicoret-coret sih, Bapak nggak suka sama saya? Oh. Ya udah biarin aja. Nanti juga ujungnya ke saya lagi, ke Pak Asep lagi. Tuh. Ya, jadi santai-santai aja. Karena saya pun sama Pak Asep nanti ada tuh di ruang dosen ya Pak Asep. Ada catatan dari dosen penguji. Jadi Anda nggak bisa masuk ngarang-ngarang ke kita juga. nantinya. Nggak bisa ngarang-ngarang juga. Saya sama Pak Asep tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi jangan laporan palsu nanti. Nanti saya sama Pak Asep akan cross check tuh apa yang harus diperbaiki. Tuh. Sama satu lagi, Pak. Boleh? Untuk hyperlink ya, itu kan ada IRD, LRS. Kalau di saya kan di perancangan itu ada kayak struktur navigasi, itu perlu hyperlink nggak sih, Pak? Apa cukup filenya aja ditempel di PowerPoint? Kalau ditempel di PowerPoint, seperti struktur navigasi, itu kondisinya tidak ideal, Iwan. Jadi harus tarik sana, tarik sini. Akhirnya ngeblur aja gitu ya. Mendingan di hyperlink aja. Untuk semua gambar rancangan, baik untuk Iwan atau yang lain, mendingan di hyperlink aja. Dibikin PDF. Tuh. Seperti yang saya contohkan, kalau Anda mau buka PDF, pakai lihat explore itu kan lama juga. Mendingan hyperlink aja. Hyperlink. Oh, berarti PDF bukan ke Visio-nya, Pak ya? Kalau lebih baik PDF-nya. PDF lebih aja, ringan juga, lebih ringan juga bukanya. Ya, kecuali laptop Anda i7 atau AMD Ryzen 7 sih nggak masalah, cepat bukanya. Ya. Kentang, Pak, gitu. Iya. Kalau laptopnya yang biasa-biasa aja ya udahlah pakai yang portable aja yang
ringan dibukanya. Terus tadi kata Pak Asep ya, saya lupa tuh. Tadi Pak Asep mengingatkan kayak port HDMI sama yang port PGA. Nah, itu coba cek tuh karena di kampus itu kadang-kala coba cek deh di laptop Anda apakah masih PGA kabelnya atau udah HDMI. Ya. Kalau misalnya masih pakai PGA, coba bawa konverter yang ke HDMI-nya. Bawa konverternya. Ya. Tapi kalau yang udah HDMI bisa udah aman nih. Kalau yang colokannya HDMI. Tuh. Itu tadi yang saya terlewat. Itu tadi yang Pak Asep sampaikan. Silakan. Ada Lagi? 2 lagi. Sok Pak Asep ada lagi? Ya, maka teman-teman, ada lagi nggak? Semangat ya. Tanggal berapa rencana emang sidang? Sidang tanggal 4 Pak Asep nih. Saya share lagi nih. Tanggal 4. Hmm. Oh, sebentar lagi ya. Masih ada waktu baca lagi untuk proses ininya ya, supaya apa namanya? Supaya lebih paham isi di materi itu sendiri. Ini cuman Iwan doang tanggal 12 nih. Selebihnya tanggal 4 sama tanggal 19 Agustus. Ya. Jadi Iwan sendirian nih tanggal 12. Hmm. Kalau yang ini nih tanggal 19 nih bisa barengan nih kata Pak Asep tadi nih. Bisa barengan nih. Daniel, Nisa, Rijal sama Sandi nih bisa barengan nih. Nyewa ini. Waktunya nggak jauh beda juga ya. Nyewa kol buntung nggak Pak Asepnya? Dora, Pak. Kalau yang ini juga sama ini. Tanggal 4 juga sama nih. Cuman tanggal 4 nih Muhammad Maulana sama Deden di waktu yang sama. Firmansyah sama Andi juga waktu sama nih. Beda Iya. ruangan. Ruangan. Hati-hati di jalan ya. Kalau mau touring pakai motor, mangga silakan diatur aja. Prinsipnya jangan terlalu mendadak nyampe sana, jangan terlalu lama juga di sana. Gitu. Karena segala sesuatu mempengaruhi ya nanti, mempengaruhi terhadap psikologis kalian sendiri. Itu. Suruh survei dulu Pak, yang belum tahu survei dulu Pak ya tempatnya. Jangan sampai nanti pas ke sana nyari-nyari gitu. Mudah sekarang mah. Pakai wajib Pak ya. Tinggal ke Google Map aja udah langsung. Ntar Google Map-nya nyasar ke rumah Pak Asep lagi. Bahaya. Boleh mampir sini nanti. Saya di Ya kan? tengah-tengah posisinya ya. Pakai Google Antara Map. kampus dengan Purwakarta itu tengah-tengah saya posisinya. Kalau pakai motor atau mobil lewat umum ya. Apa Firda? Untuk berkas yang nanti dibawa untuk sidang apa aja ya? Kalau untuk CD-nya itu dibawa pas hari sidangnya atau sesudah nanti dikumpulkan, Pak? CD apa? CD ini ya, apa namanya? Program ya? Compact-nya ya? Emang mau pakai ya? Itu terakhir Pak Asep biasanya. Itu terakhir itu mah. Terakhir. Tapi nggak tahu masih pakai CD atau enggak ya? Kan udah nggak musik sih. Udah nggak fungsi ya, pakai flash disk. Dokumen mah yang dibawa yang hard covernya ya, itu apa namanya TA-nya, kemudian udah nggak ada lagi. Mungkin yang kalau kompre itu mah, kompre mah kan apa namanya? Ini ya apa namanya? KKP-nya ya. KKP. Yang dibawa. Surat riset biasanya Pak Asep sok tinggalin. Oh iya betul. Surat riset. Putus saya sambil telepon ya. Sok. Surat riset. Tanya ke Pak Asep tadi. Tanya ke Haji Pak Asep. Kalau surat riset udah oke kan ya semuanya ya? Nah, Oke, Pak. ya. Jadi isinya itu telah melaksanakan riset ya. Ya. Jadi harap di ini. Oke ya, udah jelas semuanya ya?
Bapak mau nanya lagi. Apa? Untuk bocoran pertanyaan sidang kira-kira mencakup apa aja ya, Pak? Kalau untuk bocoran, yang pasti kalau perancangan sistem itu pasti ditanya biasanya definisi sistem apa. Ya. Kalau yang program, Iwan juga sama, definisi program itu apa? Apa bedanya program sama sistem? Ya. Terus pemahaman sistem berjalan. Ya. Tadi yang kata Pak Asep, latar belakang itu dipahami dengan baik. Terus usulan, apakah kalau programnya desktop itu client server atau standalone atau internet, intranet, extranet. Kalau Anda nggak paham, coba dicari, dibaca lagi. Definisi dari biasanya UML juga, ya. Tools yang digunakan, biasanya kayak gini nih. Kalau saya suka nanya gini, tools yang digunakan apa dalam merancang sistem? Oh, toolsnya ada laptop, Pak. Laptop, mouse, keyboard. Nah, itu memang alat. Cuman yang dimaksud tools di sini adalah alat untuk merancang. Diagramnya menggunakan apa? Ada UML, ada IRD. Itu maksud. Kalau yang Iwan misalnya pakai struktur navigasi. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Jadi harus dipahami pertanyaan, dan jangan jawab pertanyaan itu dengan singkat-singkat. Ya, kalau singkat-singkat menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaan sistem adalah kumpulan unsur-unsur, Pak. Coba jelaskan pengertian sistem misalnya. Oh, sistem itu kumpulan unsur-unsur, Pak. Nanti pengujian nanya, unsur-unsurnya itu apa aja? Kumpulannya itu maksudnya kayak gimana? Ini nanti lanjut lagi. Jadi sebisa mungkin Anda harus jelaskan. Jadi sistem itu adalah kumpulan unsur-unsur, Pak, yang terintegrasi. Ada human-nya, ada teknologinya, ada prosedurnya. Setiap unsur itu saling integrasi, Pak. Tujuannya mencapai efektif efisien, Pak. Tuh contohnya. Ya. Dan harus dipahami nih yang perencanaan sistem. Program itu adalah opsi terakhir dari permasalahan yang Anda temui. Jadi bukan berarti semua komputerisasi itu bagus. Itu Anda harus pahami betul-betul. Seperti tadi kata Pak Asep, pahami apa yang Anda mau sampaikan. Masih ada waktu sampai tanggal 4. Masih ada waktu sampai tanggal 12. Masih ada waktu sampai tanggal 19. Dipahami baik-baik latar belakang, permasalahan, solusi. Latar belakang, solusi. Ya. Ya paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Asep ada tambahan? Kayaknya Pak, cukup. Cukup. Intinya itu saya minta tolong ke teman-teman jangan lupa berdoa, minta doa orang tua juga, semangat. Gitu. Sama saya juga lagi sidang lagi nih, hampir senasib kita ya. Semangat semuanya. Pak Asep sidang ya? Kecuali yang masih betah di BSI. Oke ya. Kalau masalah tanda tangan nanti tinggal japri aja ke saya sama Pak Asep. Tinggal diatur jadwalnya. Ya, tinggal disesuaikan aja. Dan harap diingat tadi berkasnya untuk dipertahankan. Yang untuk dipertahankan. Kalau kira-kira ragu-ragu, difotoin dulu aja ke saya sama Pak Asep. Bener nggak namanya, bener nggak gelarnya gitu. Ya. Daripada Anda bawa taunya salah. Ini japri dulu, Pak, ini bener nggak namanya? Bener nggak kalimatnya? Gitu. Tuh. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang bisa saya sampaikan, yang Pak Asep juga sampaikan, saya harap hal-hal yang tadi disampaikan oleh saya sama Pak Asep bisa dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang ditanyakan juga, nanti bisa diskusi di WA Group. Ya, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Saya cukupkan Zoom meeting hari ini. Saya doakan semuanya Anda lancar, berhasil mendapatkan hasil yang paling baik. Amin. Dan tadi seperti kata Pak Asep, sama orang tua minta doa, restu, karena itu yang paling mujarab. Ya. Kalau yang udah punya suami, ke suami, kalau punya istri, ke istri. Harus minta
izin. Ya, tuh supaya dimudahkan semuanya. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Sep, atur nuhun. Yuk, izin Pak. Ya, Assalamualaikum. silakan Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.